Sebanyak 40 anggota Hamas dilaporkan gugur setelah militer Israel Defense Forces melancarkan serangan rudal presisi yang menghantam sebuah terowongan bawah tanah yang diduga menjadi pusat aktivitas militer Hamas di jalur Gaza. Serangan tersebut terjadi dini hari waktu setempat dan disebut sebagai bagian dari operasi lanjutan Israel untuk menghancurkan jaringan terowongan yang selama ini digunakan untuk pergerakan pasukan, penyimpanan senjata, serta jalur logistik bawah tanah. Pernyataan resmi dari pihak militer Israel menyebutkan bahwa target yang dihantam merupakan terowongan strategis dengan kedalaman puluhan meter di bawah permukaan tanah. Terowongan itu, menurut klaim Israel, telah lama dipantau melalui kombinasi intelijen udara, pengawasan satelit, serta informasi lapangan. Setelah dinilai sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Israel, keputusan serangan diambil dan dieksekusi menggunakan rudal presisi tinggi untuk memastikan titik sasaran terkunci secara akurat. Ledakan yang terjadi di bawah tanah menyebabkan runtuhnya struktur utama terowongan. Sumber keamanan Israel menyatakan bahwa sistem ventilasi dan beberapa ruang penyimpanan di dalam jaringan tersebut hancur total. Dampak runtuhan dilaporkan menjalar hingga beberapa cabang terowongan lain yang saling terhubung. Akibatnya, puluhan anggota Hamas yang berada di dalam jaringan itu tidak sempat menyelamatkan diri. Di sisi lain, pihak Hamas mengkonfirmasi adanya korban jiwa dalam serangan tersebut, meskipun tidak merinci secara detail identitas maupun jabatan dari anggota yang gugur. Mereka menuding serangan itu sebagai bentuk eskalasi baru dan menegaskan bahwa jaringan terowongan merupakan bagian dari strategi pertahanan mereka di tengah konflik yang terus berlangsung. Serangan ini kembali menyoroti pentingnya perang bawah tanah dalam konflik antara Israel dan Hamas. Selama lebih dari 1 dekade, jaringan terowongan di Gaza telah menjadi fokus utama operasi militer Israel. Terowongan-terowongan tersebut diyakini memiliki berbagai fungsi, mulai dari jalur infiltrasi hingga tempat perlindungan dari serangan udara. Oleh karena itu, penghancuran infrastruktur bawah tanah sering dianggap Israel sebagai langkah strategis untuk melemahkan kemampuan tempur lawan. Menurut analis militer regional, penghancuran satu jaringan besar dapat berdampak signifikan terhadap koordinasi internal Hamas. Selain potensi kehilangan personil, kerusakan infrastruktur bawah tanah berarti terganggunya sistem komunikasi dan distribusi logistik yang selama ini mengandalkan jalur tersembunyi tersebut. Namun para pengamat juga mengingatkan bahwa Hamas telah lama mengembangkan sistem terowongan yang kompleks dan berlapis, sehingga satu serangan besar belum tentu menghentikan keseluruhan operasi mereka. Situasi keamanan di wilayah Gaza dilaporkan semakin tegang pasca serangan. Aktivitas militer meningkat di beberapa titik perbatasan, sementara sirene peringatan juga terdengar di sejumlah wilayah Israel Selatan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan serangan balasan. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai respons langsung dari pihak Hamas dalam bentuk serangan terbuka. Namun pernyataan keras dari juru bicara mereka mengindikasikan bahwa ketegangan masih akan berlanjut. Pemerintah Israel menyatakan bahwa operasi semacam ini akan terus dilakukan selama ancaman dari jaringan militan di Gaza masih ada. Fokus utama, menurut pejabat pertahanan, adalah menghancurkan struktur komando, logistik, dan infrastruktur bawah tanah yang dianggap sebagai tulang punggung kekuatan Hamas. Dengan jatuhnya 40 anggota dalam satu serangan, peristiwa ini menjadi salah satu pukulan paling signifikan terhadap jaringan terowongan dalam beberapa waktu terakhir. Operasi yang menewaskan 40 anggota Hamas tidak dilakukan secara mendadak. Sumber keamanan menyebutkan bahwa serangan tersebut merupakan hasil pengumpulan intelijen selama beberapa pekan terakhir. Fokus utama adalah memetakan struktur terowongan yang diyakini memiliki peran penting dalam pergerakan personel dan penyimpanan logistik militer. Data dikumpulkan melalui pemantauan udara tanpa henti, analisis citra satelit resolusi tinggi, serta penyadapan komunikasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas bawah tanah. Militer Israel Defense Forces disebut menggunakan kombinasi teknologi deteksi bawah tanah dan pemodelan geologi untuk memastikan titik koordinat yang akan dihantam. Sumber militer menyatakan bahwa target bukan sekedar lorong biasa, melainkan simpul terowongan yang menghubungkan beberapa jalur distribusi internal. Lokasi ini diduga menjadi pusat transit personel sebelum dipindahkan ke titik-titik operasional lain di wilayah Gaza.
Menurut pejabat pertahanan Israel, keputusan untuk mengeksekusi serangan diambil setelah diyakini bahwa sejumlah komandan lapangan berada di dalam jaringan tersebut. Meski identitas mereka belum diumumkan secara resmi, pihak militer mengindikasikan bahwa beberapa korban memiliki peran penting dalam pengelolaan infrastruktur bawah tanah. Jika klaim ini terkonfirmasi, maka dampaknya bukan hanya pada jumlah korban, tetapi juga pada struktur komando internal Hamas. Serangan dilakukan menggunakan rudal presisi yang dirancang untuk menembus lapisan tanah sebelum meledak di kedalaman tertentu. Tujuannya adalah memaksimalkan dampak struktural tanpa menyebabkan kerusakan luas di permukaan. Ledakan bawah tanah memicu efek berantai berupa reruntuhan terowongan dan terperangkapnya siapapun yang berada di dalamnya. Rekaman citra udara pasca serangan menunjukkan adanya amblesan tanah di beberapa titik yang mengindikasikan keruntuhan sistem terowongan secara signifikan. Analis keamanan regional menilai bahwa penghancuran simpul utama terowongan dapat mengganggu ritme operasional Hamas dalam jangka pendek. Terowongan bukan hanya jalur fisik, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan strategis. Selama ini, infrastruktur bawah tanah berfungsi sebagai tempat berlindung dari serangan udara, serta sebagai jalur aman untuk memindahkan perlengkapan militer. Kehilangan satu simpul besar berarti terganggunya arus koordinasi dan distribusi. Di sisi lain, Hamas menegaskan bahwa jaringan mereka masih berfungsi dan tidak lumpuh oleh satu serangan. Dalam pernyataan resmi mereka menyebut bahwa perlawanan akan terus berlanjut dan bahwa struktur bawah tanah mereka dibangun dengan sistem berlapis untuk mengantisipasi serangan semacam ini. Mereka juga menuding Israel melakukan eskalasi yang dapat memperluas konflik di wilayah tersebut. Perkembangan ini turut memicu peningkatan kewaspadaan di perbatasan. Pasukan Israel memperkuat sistem pertahanan dan meningkatkan patroli, sementara laporan dari lapangan menyebutkan adanya mobilisasi internal di Gaza sebagai respons terhadap kemungkinan operasi lanjutan. Situasi keamanan menjadi lebih sensitif dengan potensi bentrokan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Sejumlah pengamat internasional menilai bahwa penghancuran terowongan selalu menjadi bagian dari strategi jangka panjang Israel dalam menghadapi Hamas. Namun, efektivitasnya seringkali bergantung pada seberapa cepat jaringan tersebut dapat dibangun kembali atau dialihkan ke jalur alternatif. Dalam konflik sebelumnya, Hamas terbukti mampu merekonstruksi sebagian infrastruktur bawah tanah meskipun dalam tekanan militer intensif. Serangan yang menewaskan 40 anggota Hamas menimbulkan konsekuensi signifikan bagi dinamika militer dan politik di jalur Gaza. Para analis menekankan bahwa penghancuran terowongan utama bukan sekadar operasi fisik, tetapi juga serangan terhadap kemampuan koordinasi internal Hamas. Dengan hilangnya sejumlah anggota yang diduga memiliki peran strategis, jaringan komando di bawah tanah mengalami gangguan serius. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan Hamas untuk merespons serangan dan mengatur pergerakan personil di lapangan. Selain itu, keruntuhan terowongan menyebabkan gangguan logistik yang signifikan. Terowongan yang dihancurkan selama ini digunakan sebagai jalur penyimpanan senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya. Dengan sistem distribusi yang terhambat, pasokan untuk unit-unit di lapangan menjadi terganggu. Informasi dari intelijen Israel menyebutkan bahwa beberapa ruang penyimpanan yang runtuh memuat senjata yang siap digunakan untuk operasi di masa mendatang, sehingga kerugian material yang diderita Hamas cukup besar. Di tingkat politik, serangan ini memicu pernyataan keras dari pihak Hamas yang menilai tindakan Israel sebagai eskalasi yang sengaja dilakukan untuk melemahkan posisi mereka menjelang kemungkinan negosiasi internasional. Juru bicara Hamas menyebut bahwa mereka tetap berkomitmen untuk mempertahankan hak pertahanan diri, sambil memastikan bahwa jaringan bawah tanah yang tersisa akan diperkuat dan diperluas. Peringatan ini menunjukkan bahwa meski mengalami kerugian personil dan infrastruktur, Hamas tetap menekankan kemampuan mereka untuk bertahan dan melakukan operasi lanjutan. Dampak psikologis dari serangan juga terlihat di kalangan militan. Kehilangan 40 anggota sekaligus membuat ketegangan meningkat dan muncul kebutuhan mendesak untuk reorganisasi dan penempatan kembali personil.
para komandan lapangan disebut segera melakukan koordinasi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan korban, serta memperkuat pengamanan di jaringan terowongan lain yang masih berfungsi. Kesiagaan tinggi ini menjadi bukti bahwa meskipun terowongan utama hancur, Hamas berupaya mempertahankan kontrol wilayah dan menghindari kerusakan yang lebih luas. Di sisi Israel, operasi ini dianggap sebagai keberhasilan signifikan dalam strategi meminimalkan ancaman dari jaringan bawah tanah. Pejabat militer Israel menekankan bahwa serangan dirancang untuk menargetkan simpul strategis tanpa menimbulkan kerusakan di permukaan yang bisa menimbulkan korban sipil. Klaim ini bertujuan menunjukkan bahwa operasi Israel dilakukan secara presisi, mengurangi resiko eskalasi yang tidak diinginkan. Namun, para pengamat memperingatkan bahwa satu serangan besar jarang cukup untuk menghentikan Hamas sepenuhnya. Jaringan terowongan yang kompleks dan berlapis dibangun selama bertahun-tahun, memiliki jalur cadangan yang memungkinkan kelompok tersebut memulihkan operasional dengan cepat. Oleh karena itu, sementara serangan ini memberikan pukulan signifikan, jangka panjangnya bergantung pada kemampuan Israel untuk menindaklanjuti dan mengidentifikasi titik-titik kritis lain yang masih aktif. Pasca serangan yang menewaskan 40 anggota Hamas dan menghancurkan jaringan terowongan strategis, situasi di jalur Gaza semakin tegang. Aktivitas militer meningkat di seluruh wilayah dengan patroli tambahan dan pengerahan unit paramiliter di titik-titik rawan. Sumber lapangan melaporkan peningkatan mobilisasi personel Hamas di wilayah yang masih memiliki terowongan aktif, sementara pasukan Israel memperketat pengawasan di sepanjang perbatasan selatan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balasan atau infiltrasi melalui rute alternatif. Pihak militer Israel menyatakan bahwa serangan ini merupakan bagian dari operasi berkelanjutan untuk menghancurkan infrastruktur bawah tanah militan. Mereka menekankan pentingnya meminimalkan korban sipil sambil memastikan efek maksimal pada simpul strategis jaringan Hamas. Sumber intelijen mengonfirmasi bahwa target yang dihancurkan bukan hanya jalur pergerakan, tetapi juga ruang penyimpanan amunisi, fasilitas komando bawah tanah, dan beberapa lokasi yang digunakan untuk latihan militer internal. Dengan demikian, dampak serangan melampaui sekedar korban personel, tetapi juga menekan kapasitas operasional Hamas dalam jangka menengah. Di sisi Hamas, respons resmi berupa pernyataan keras yang menegaskan bahwa perlawanan akan terus berlangsung. Meskipun terjadi kerugian besar, mereka mengklaim masih memiliki jaringan terowongan cadangan yang memungkinkan mobilisasi dan distribusi logistik tetap berjalan. Juru bicara Hamas menyatakan bahwa serangan Israel akan memicu perlawanan lebih terorganisir dan koordinasi internal diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kehilangan anggota kunci, kelompok ini berupaya menjaga moral militan dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi serangan lanjutan. Kehancuran terowongan juga memicu dinamika sosial dan psikologis di kalangan warga Gaza. Masyarakat setempat dilaporkan semakin waspada dengan aktivitas harian yang diatur ulang untuk mengurangi resiko terkena serangan udara atau dampak runtuhan. Beberapa laporan menyebutkan adanya evakuasi terbatas di sekitar lokasi yang terkena dampak langsung, sementara fasilitas sipil di dekat jaringan terowongan tetap dijaga ketat oleh aparat keamanan internal. Dampak geopolitik pun mulai terlihat. Operasi presisi ini mendapat perhatian internasional karena menunjukkan eskalasi baru dalam konflik yang sudah berlangsung lama. Beberapa negara mengeluarkan pernyataan meminta Israel menahan diri dan mengingatkan Hamas untuk menghindari serangan balasan yang bisa menimbulkan korban sipil. Sementara itu, analis keamanan memperingatkan bahwa keberhasilan serangan ini berpotensi mengubah perhitungan strategis Hamas, memaksa mereka meninjau ulang rencana operasi di masa mendatang dan menempatkan prioritas lebih pada perlindungan jaringan bawah tanah yang tersisa. Dalam perspektif militer, penghancuran satu simpul terowongan besar memberikan insight bagi Israel mengenai efektivitas serangan presisi terhadap jaringan bawah tanah. Ledakan yang memicu runtuhan berlapis menunjukkan bahwa teknologi yang digunakan mampu menargetkan titik kritis secara akurat. Namun para pengamat menekankan bahwa kemampuan Hamas untuk membangun kembali jaringan terowongan tidak bisa diremehkan. Sejarah konflik sebelumnya membuktikan bahwa meskipun satu jaringan hancur, kelompok ini sering berhasil menyiapkan jalur cadangan dalam waktu relatif singkat.
Situasi di jalur Gaza kini berada dalam fase yang sangat sensitif. Setiap langkah lanjutan, baik dari Israel maupun Hamas, berpotensi memicu eskalasi lebih luas. Israel memperkuat berbatasan, meningkatkan intelijen dan kesiapan unit tempur, sementara Hamas memobilisasi sumber daya untuk memperkuat simpul yang tersisa, mengawasi titik-titik kritis, dan menjaga moral personel. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian tinggi karena ketegangan dapat memicu serangan balasan yang tak terduga, yang berpotensi mempengaruhi warga sipil, infrastruktur, serta dinamika politik regional.